bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Halo Bapak Ibu Saudara Saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Doa Kekuatanku Channel. Saya Suster Maria Joyce PRR dari komunitas PRR Kalikasa di Lembata, Flores akan memimpin kita dalam doa bersama pada hari ini. Kita juga akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10, ayat 25-30. Kita juga akan dihantar oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas PRR Magnificat di Yogyakarta untuk merenungkan sabda Tuhan ini dalam tema Saatnya Belum Tiba. Mari kita siapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar dan tak terbatas kepada kami. Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan dengan kasih yang tak terbatas. Semoga mata hati kami selalu Engkau buka untuk menyaksikan kebesaran-Mu, keagungan-Mu dalam mendampingi kami untuk mengarungi bahtera kehidupan kami. Teguhkanlah kami semua ya Tuhan, untuk tetap semangat menjadi pengikut-Mu, menjadi utusan-Mu dalam tugas dan karya pelayanan yang kami jalankan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai ayat 2, dilanjutkan ayat 10, dan dilanjutkan lagi ayat 25 sampai ayat 30. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika ia sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata,
Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saatnya belum tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama mengisahkan sangat jelas bagaimana orang banyak yang mengincar untuk menangkap dan membunuh Yesus. Situasi Tuhan Yesus yang berada dalam keterancaman untuk dibunuh, semakin lama keinginan para imam dan orang-orang Farisi untuk menangkapnya semakin besar. Namun aneh, mengapa tidak sejak dahulu mereka membunuhnya? Tentunya ada banyak alasan yang ditemukan. Namun alasan yang sangat jelas kita temukan dan kita lihat dan kita dengar dalam bacaan Injil tadi pada ayat terakhir, yakni ayat 30, di mana dikatakan mereka berusaha menangkap Dia, tapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Kita sebagai orang beriman tentu meyakini bahwa saat-saat ini Yesus dalam karya pewartaannya tidak gampang dan tidak mudah, karena banyak orang yang mengincari untuk membunuhnya. Pada saat-saat ini juga dalam masa Prapaskah, dan pada minggu ini kita sudah masuki minggu yang keempat, sebentar lagi minggu kelima, dan kita masuk pada Trihari Suci. Kita tahu bahwa saat-saat itu Yesus tengah berada dalam keterancaman untuk dibunuh. Namun tidak ada sesuatu pun atau tidak ada seorang pun yang dapat mampu menyentuh, karena Tuhan belum menghendaki. Allah telah merencanakan dan menghendaki bahwa putranya datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Dan ada saatnya akan tiba karya penyelamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan harian kita, terkadang keinginan kita begitu kuat untuk segala sesuatu, segala proses berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak kita. Terkadang kita mencoba, kita berusaha, namun gagal lagi, gagal dan gagal lagi. Kenapa demikian? Tentu kita selalu bertanya dalam hati, kenapa setiap usaha saya, setiap perjuangan saya selalu berujung gagal, tidak menemukan kesuksesan, atau tidak ada keberhasilan yang saya dapat. Kita kembali melihat tadi bahwa semuanya itu belum bisa terjadi, belum bisa kita alami kesuksesan ataupun keberhasilan, karena Tuhan tahu bahwa saatnya akan tiba. Seperti orang Farisi yang begitu berusaha, berjuang untuk menangkap Yesus, tetapi mereka tidak berhasil. Karena apa? Saatnya belum tiba.
Injil hari ini mengajarkan dan mau berpesan kepada kita bahwa dalam kehidupan nikmatilah setiap proses, jalanilah, hidupilah dan hayatilah, karena akan tiba saatnya kita akan menuai atau kita akan mendapatkan hasil dan juga kesuksesan di balik setiap perjuangan dan usaha kita. Maka dari itu jangan lelah, jangan berhenti untuk terus berjuang dan berusaha, karena Tuhan tahu kapan dan waktu yang tepat untuk kita mengalami kebahagiaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan atau tantangan di dalam hidup mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, hadirlah bersama dengan hamba-hambamu yang tengah mengalami kesulitan atau tantangan di dalam hidup mereka. Berjalanlah bersama mereka ya Tuhan, dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan tersebut. Dampingilah mereka ya Tuhan, berilah mereka kekuatan, keteguhan hati, dan ketenangan, serta kecerahan hati untuk menerima segala sesuatu dalam kehidupan mereka sebagai pematang menuju kedamaian. Dan juga kami mohon, berilah mereka jalan keluar yang terbaik untuk persoalan atau kesulitan yang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang sakit. Ya Tuhan, pandanglah hamba-hambamu yang sedang menderita sakit. Semoga di dalam Dikau mereka memperoleh kekuatan dan juga kemampuan untuk menyatukan penderitaan mereka bersama dengan penderitaan Kristus. Kami juga memohon, hiburlah mereka ya Tuhan, dan juga kami mohon uluran tangan kasih-Mu agar mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga bagi negara-negara yang masih berperang hingga saat ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Maha Raja Damai, menganugerahkan rasa kedamaian juga cinta kasih dalam hati para pemimpin juga seluruh warga negara, agar mereka dalam waktu yang Tuhan tentukan boleh dapat berdamai kembali dan hidup bersatu, rukun, dan saling mengasihi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Kita satukan semua doa-doa kita ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Ratu Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manet, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Dengan demikian, berakhirlah doa dan permenungan kita pada hari ini. Kami haturkan limpah terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, juga atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.